Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Bapak lalu mengenai apa pembelajaran terbesar dari polemik yang saat ini terjadi bagi awardee, bagi LPDP dan juga bagi publik. Mbak Fitri, nasionalisme itu menjadi harga mati. Bahwa hari ini awardee kita, saya meyakini bahwa adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan, talenta-talenta terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang ditugaskan oleh negara, dibiayai oleh negara. Tugasnya selain belajar adalah mempromosikan negara. Kemudian membuat jaringan seluas-luasnya di negara tujuan tersebut untuk membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara kita. Kemudian tentu kami berharap bahwa LPDP juga membuka komunikasi seluas-luasnya, mensosialisasikan persyaratan, kemudian ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi ketika seseorang bisa dibiayai oleh LPDP melalui beasiswa LPDP ini. Kemudian yang ketiga, afirmasi. Tadi saya diskusi sama beliau bahwa ternyata afirmasi ini sudah ada. Nah, inilah yang harus disampaikan ke publik. Bahwa hari ini publik bertanya-tanya 55.641 itu siapa saja. Jangan sampai LPDP disuuzonkan. Nah, ya kan? Jangan sampai LPDP ini disuuzonkan hanya untuk golongan tertentu saja. Seperti kita tahu misalnya banyak artis menjadi awardee LPDP, kan begitu. Kemudian banyak anaknya dirjen, kemudian anaknya pejabat-pejabat ini. Kebetulan alhamdulillah anak saya nggak ikut LPDP. Nah itu. Nah, jadi perlu juga disampaikan dari 55.000 alumni ini itu dari siapa saja, dari daerah mana saja. Apakah 3T sudah terakomodir, apakah yang tidak mampu juga sudah terakomodir, apakah yang di pesantren dan sebagainya sudah terakomodir atau tidak. Nah, yang terpenting untuk kasus hari ini adalah penanaman paham kebangsaan. Jiwa nasionalisme itu menjadi faktor utama untuk memperkokoh mental dari para awardee kita yang hari ini belajar di luar negeri. Kami di Komisi 10 sangat mendukung langkah LPDP. Kami Komisi 10 sangat mensupport langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan generasi unggul bangsa kita ini, untuk mempersiapkan tokoh-tokoh bangsa sebagai pelanjut tongkat estafet perjuangan bangsa. Oke, Mas Indra, pertanyaannya sama mengenai pembelajaran terbesar dari polemik ini terhadap awardee, LPDP, terhadap publik, terhadap pemerintah, ini seperti apa? Ya, yang pertama kita harus mengevaluasi, kita sepakat program ini adalah program investasi, tapi sudah pernah dihitung belum return on investment-nya, dan itu yang harus terbuka kan, kita transparan. Artinya nanti kita memang harus benahi ini. Salah satunya adalah, kalau menurut saya, kita harus punya peta. Kita butuh sekian ahli bidang ini, kita butuh sekian ahli bidang ini, bidang ini, bidang ini, sudah dipetakan. Tapi kemudian nanti kerjanya di mana, karirnya bagaimana, itu yang harus disiapkan, karena di negara lain caranya juga begini. Bukan cuman, oke, nanti pulang bikin usaha atau apa, enggak seperti itu. Termasuk apakah dia akan ditempatkan di negara lain untuk tadi membangun hubungan bilateral antar negara, tetap mewakili Indonesia, tinggalnya boleh di Inggris, boleh di Amerika, boleh di Australia, tapi tetap membangun hubungan dengan Indonesia. Itu gunanya tadi punya pemetaan ini, ya kan? Jadi tidak sia-sia. Ujungnya tentunya kita ingin negara ini lebih sejahtera. Kita sudah punya target RPJPN itu. Nah itu yang jelas ya. Jadi nggak kualitatif terus, kita bisa kuantitatif kan begitu, bisa dihitung angkanya, kita butuh sekian orang, akan kontribusinya dalam GDP kita berapa, itu semuanya harus ada. Dan itu harus segera dibuat. Ada anggota legislatif kita di sini sebagai yang mengawasi juga, yang fungsi budgeting juga. Nah itu jangan sampai anggaran kita yang semakin tinggi, anggaran pendidikan, terbuang sia-sia. Oke, baik. Nah, pesan dari alumni seperti apa nih? Mungkin terhadap masyarakat yang kemudian sudah terlanjur kecewa, ataupun terhadap sesama rekan awardee-nya seperti apa? Ini mungkin terutama untuk teman-teman awardee dan alumni LPDP. Yang pertama, kita harus punya empati dan menyadari bahwa menjadi penerima beasiswa LPDP itu adalah sebuah privilege yang tidak semua warga negara Indonesia itu bisa mendapatkan. Sehingga ketika sudah diberikan amanah sedemikian besar itu ya harus sesuai dengan komitmen di awal. Kita sudah tanda tangan kontrak, kita sudah belajar tentang bagaimana cara mencintai Indonesia terlepas dari apapun pro kontra politik dan lain-lainnya. Tapi yang jelas adalah kita dibiayai oleh negara
untuk berkontribusi terhadap negara. Jadi seyogyanya bisa menjaga amanah itu. Dan dengan empati itu saya maksud adalah ya kurang-kurangin flexing lah, Mbak. Saya tahu mungkin agak sulit, apalagi bagi penerima beasiswa yang mungkin masuk Gen Z dan early millennial untuk tidak flexing di sosial media. Tapi saya mengingatkan sekali lagi bahwa apa yang diterima beasiswa LPDP ini adalah sebuah privilege dan sebuah amanah. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Jadi lebih bijak dalam menggunakan sosial media mungkin bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain yang lebih berfaedah. Gitu. Oke, baik, terakhir ke Pak Sudarto nih. Ini bagaimana komitmen dari LPDP sendiri untuk membuktikan bahwa dana publik benar-benar kembali dalam bentuk kontribusi nyata dan juga kemudian memastikan LPDP ini tetap menjadi simbol investasi masa depan bangsa. Tentu pertama terima kasih ya atas diskusi malam ini bagus banget bagi kami dan ini masukan bagi kami untuk terus melakukan perbaikan ya. Tentu kami ya akan gini, kamu sampaikan gini bahwa tentu kami pertama kali saya sampaikan kepada teman-teman alumni ya bahwa kami percaya ya bahwa mayoritas alumni LPDP itu memiliki komitmen dan rasa cinta terhadap Indonesia. Dan kami LPDP akan terus menjaga amanah kepercayaan masyarakat dan bahwa dana abadi pendidikannya adalah investasi panjang bangsa Indonesia. Kami sangat terbuka terhadap seluruh masukan dan terima kasih nih Pak Lalu, Bu Rina, Pak Indra ya. Dan terima kasih pada seluruh masyarakat bahwa kami selalu diingatkan untuk terus lebih baik. Ini momentum yang bagus ya bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan sekali lagi kami nantinya tidak hanya bicara masalah meng-create lulusan terbaik, tetapi juga bagaimana lulusan terbaik ini bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya kami nanti akan bicara tadi sampaikan Pak Indra, Pak Lalu terkait ekosistem. Ya. Dan kami tentunya mohon dukungan dari semua pihak karena at the end tidak hanya cukup kita menghasilkan alumni yang baik, tetapi bagaimana kita bisa membuat suatu ekosistem yang membuat alumni yang baik itu memang terus berkembang. Ini yang kita butuhkan untuk Indonesia 2045. Mengenai transparansi kontribusi juga Pak kemudian. Oh iya. Ini kemudian kalau teman-teman ya bisa melihat di website LPDP, di sana sudah kami sampaikan sebenarnya berapa yang dananya kemudian digunakan untuk apa saja dan sebagainya. Dan tadi saya terima kasih nih mungkin untuk correction dari Pak Lalu mungkin kami kurang sosialisasi Pak. Ya. Saat ini sebenarnya tadi ya selalu kami sampaikan di tiap sosialisasi ya mungkin masih kurang. 30% dana LPDP itu alokasi untuk afirmasi. Di situ ada tadi loh, ada yang dari daerah terpencil, kemudian keluarga kurang mampu, masyarakat yang kebutuhan khusus. Dan mulai tahun lalu ada yang teman-teman yang juara-juara Olimpiade, itu kami kasih afirmasi. Karena mereka nggak sempat sekolah selamanya. Tapi itu sudah kita mulai, mungkin tahun ini mungkin sekitar 3 bulan mulai tahun ini. Baik. Jadi artinya tadi ya, kami berusaha untuk mencakup ya seluruh masyarakat, tapi at the end bahwa ini dananya sebenarnya kalau compare dengan dana pendidikan yang di negara ini tidak besar. Jadi kami harus selektif untuk benar-benar yang top of the top, krim de la krim ya. Tetapi tadi yang punya cinta tanah air yang benar-benar kuat dan tulus. Baik, kita harapkan diskusi malam hari ini akan bermanfaat dan membuat LPDP dan juga AWRI dan juga alumni menjadi lebih baik dan lebih maju lagi seperti itu ya. Terima kasih Pak Sudarto, Pak Lalu, Mbak Rina dan juga Mas Indra telah berdiskusi bersama kami malam hari ini. Pemirsa, polemik ini mengingatkan kita bahwa beasiswa negara bukan sekedar tiket studi ke kampus ternama, melainkan investasi jangka panjang yang bertumpu pada kepercayaan bersama. Di balik setiap rupiah dana LPDP tersimpan harapan besar agar lahir generasi berprestasi yang kembali untuk memberi kontribusi. Sebab pada akhirnya masa depan bangsa ini bukan bertumpu pada mereka yang sekedar mencari prestasi, melainkan pada generasi yang memiliki integritas dan cinta pada negeri. Saya Fitri Megantara, terima kasih, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.